Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu luang yang sering sekali kebanyakan orang tidak merasakan begitu nikmatnya, nikmat yang agung tersebut. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ucapkan alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah karena Allah lah yang berhak untuk dipuji. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat mudarasah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengulang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kita menyelesaikan kitab sirah pertama, Taghridat As-Sirah Nabawiyah karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullah ta'ala. Dan kini Allah telah memudahkan kita untuk dapat mengkaji kitab Mukhtasar Sirah Rasul, ringkasan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita di penghujung pembahasan kitab sirah Rasul. Kecuali jika Allah menghendaki, kita akan melanjutkan ke sirah sahabat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena dalam buku ini beliau berbicara kebanyakan berkaitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah melanjutkan sirah-sirah sahabat yang lainnya, atau bahkan beliau juga menyebutkan pembahasan secara ringkas dari kejadian-kejadian yang terjadi sampai tahun ke-60 Hijriah. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ini semuanya merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita tidak akan bisa menghatamkan buku yang setebal ini. Ya. Dan kita alhamdulillah sudah sampai di halaman ke 250. Dan ini tidak terasa begitu cepatnya. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tahun ke-10 ini, 10 Hijriah, terdapat beberapa peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang sangat penting sekali di tahun ke-10 ini berkaitan tentang hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Syekh di sini hanya menyebutkan pembahasan secara singkat. Adapun haji Nabi secara panjang lebar telah kita sebutkan di Taghridat Sirah Rasul, Anda bisa mengecek di sana. Dan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji pertama dan terakhir beliau, di tahun ke-10 ini ada wafatnya putra beliau yang bernama
Ibrahim. Dari Maria Al-Qibtiyah, dari budak beliau. Maria Al-Qibtiyah bukan orang merdeka, tapi seorang budak. Maria Al-Qibtiyah melahirkan putra Nabi bernama Ibrahim di tahun ke-8. Di tahun ke-8, usai Nabi SAW melaksanakan umroh Ji'ranah, dan beliau pun pulang ke kota Madinah, dan Ibrahim ini sempat terlahir 1 tahun lebih, berapa bulan, sampai akhirnya Ibrahim meninggal dunia. Jadi 1 tahun 4 bulan. Karena beliau, Rasulullah SAW pun meneteskan air mata, dan Rasulullah SAW sangat bersedih sekali. Dan Ibrahim dimakamkan di perkuburan Baqi. Dan setelah itu beberapa saat kemudian terjadilah gerhana matahari pertama dan terakhir di masa hidup Nabi SAW. Kemudian Rasulullah sholat gerhana bersama para sahabatnya. Alhamdulillah. Kemudian juga ada pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Kemudian meninggalnya Nabi SAW. Sebenarnya meninggalnya Nabi SAW itu pada tahun ke-11, 11 Hijriah. Kalau kita memasukkan Hijriah ini mulai dari Muharram. Zamannya Umar bin Khattab memang Hijriah pertama Muharram. Tapi kalau misalkan kita masih memasukkan ke Rabiul Awal, karena Nabi SAW tiba di kota Madinah Rabiul Awal, sampai nanti terus di tahun ke-10 berarti masih ke-10. Jadi intinya adalah kalau kita melihat secara detail, mungkin masih bisa dikatakan Rasulullah meninggal di tahun 10 Hijriah. Gitu. Tapi kalau kita melihat dari penanggalan dari mulai Muharram, ya Rasulullah meninggal tahun ke-11 Hijriah. Begitu. Pembahasan yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini adalah Haji Nabi SAW atau Haji Wada. Tapi beliau tidak menyebutkan secara panjang lebar ya ikhwah, kita hanya membaca. Nah, sudah kita jelaskan di Taghridat Sirah Rasul SAW. Memasuki bulan Dzulqa'dah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Rasulullah SAW umrah pertama di tahun ke-6 yang tidak jadi itu, tapi hasilnya ada Sulhul Hudaybiyah. Rasulullah SAW umrah pertama kali setelah meninggalkan Mekah. Kemudian di bulan Dzulqa'dah, nah itu di bulan Dzulqa'dah. Kemudian tahun berikutnya Umratul Qadha sebagai pengganti tahun ke-6. Rasulullah juga umrah di tahun ke bulan Dzulqa'dah juga, tahun ke-7. Kemudian 8 tidak ada umrah atau Fathu Mekah adanya. Tapi setelah Fathu Mekah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah. Umrah Ji'ranah pada malam hari. Itu juga di malam hari. Dan itu pun di bulan Dzulqa'dah juga. Tahun 9 Rasulullah tidak umrah, tidak juga haji, tapi memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, tahun ke-10 barulah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji plus umrah. Jadi Rasulullah itu hajinya adalah haji qiran. Haji qiran adalah haji ibadah umrah dan ibadah haji digabungkan jadi satu. Satu amalan tetapi niatnya dua dan mendapatkan pahala. Dan pembahasannya ada di kitab-kitab fikih.
Kemudian ikhwati fillah azanallah wa iyyakum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, Rasulullah bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji pertama dan haji terakhir. Beliau memerintahkan orang-orang masuk. Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang termasuk yang di luar kota Madinah agar untuk bersiap-siap dan menemui beliau. Dan antum masih ingat ketika perang Tabuk, Rasulullah memiliki 30.000 pasukan. Kemudian setelah itu banyak orang masuk Islam karena melihat bangsa Romawi tidak berani melawan Nabi SAW, sehingga kaum muslimin banyak sekali berbondong-bondong masuk Islam. Dan Rasulullah pun mengumumkan bahwasanya di tahun 10 ini, bulan Dzulqa'dah akhir, beliau hendak melaksanakan ibadah haji. Sehingga terkumpul di zaman beliau ini 100.000 orang lebih. Mereka semuanya ingin berhaji bersama Rasulullah SAW. Maka berangkatlah bersama beliau jamaah yang berasal dari Madinah dan sekitarnya. Tentunya orang-orang yang Islam ya. Berangkat juga jamaah dari berbagai kabilah yang dekat dan jauh, sehingga bertemu beliau di jalan, di Mekah, di Mina, dan di Arafah. Adapun sahabat Ali bin Abi Thalib datang dari Yaman bersama penduduk Yaman. Inilah haji wada, haji perpisahan. Jadi pada tahun atau sebelum haji wada, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah. Kemana? Ke Yaman. Sampai mereka masuk Islam. Selesai mereka masuk Islam dan mereka pun berhaji bersama Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Kemudian Ali pun membawa 100 ekor unta dari Yaman untuk Nabi SAW. Dan nanti Nabi sembelih 63, sisanya Ali bin Abi Thalib yang menyembelih. Intinya apa yang tidak dibahas di sini kita sudah sampaikan di kitab Taghridat Sirah Rasul. Beliau berangkat pada tanggal 24 atau 25 akhir tahun ke-10 bulan Dzulqa'dah. Rasulullah SAW berangkat untuk menuntun binatang yang hendak beliau sembelih. Beliau tunjukkan kepada manusia manasik beliau sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah ini perlahan-lahan sekalian mengajari fikih haji untuk para sahabatnya. Beliau ajarkan tata cara manasik haji kepada manusia 100.000 orang lebih. Berulang-ulang beliau mengatakan, wahai manusia, ambillah cara manasik haji kalian dariku. Mungkin saja kalian tidak berjumpa lagi denganku setelah tahun ini. Dan ini Rasulullah SAW umurnya 62 tahun ya. Tetapi ketika Nabi meninggal, beliau berusia 63 tahun. Sewaktu di Mina, beliau menyampaikan khutbah, menjelaskan berbagai urusan. Setelah memuji Allah, beliau bersabda, hai manusia, dengarkanlah ucapanku. Sesungguhnya aku tidak tahu, aku bisa jadi, aku tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Wahai manusia, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram atas diri kalian sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Segala jenis riba telah dihapuskan, dan riba yang akan
aku hapuskan pertama kali adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib, sungguh ia telah dihapuskan semua. Semua darah yang tertumpah pada masa jahiliyah telah dihapuskan. Dan darah yang akan kuhapuskan pertama kali adalah darah Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Keponakan sepupu Nabi SAW. Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah Al-Quran. Kalian akan ditanya tentang aku, maka apakah jawaban kalian? Kata Rasulullah SAW. Kalian akan ditanya tentang aku, tentang Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban kalian? Jawaban kalian apa? Kemudian para sahabat mereka menjawab, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahwa engkau wahai Nabi telah menyampaikan risalah Allah, menunaikan dan memberi nasihat. Rasulullah kemudian mengangkat jari beliau ke langit lalu mengarah kepada mereka seraya berkata, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. 3 kali. Mengisyaratkan apa? Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW tidak ada menutupi sama sekali kebenaran. Semua telah disampaikan Rasulullah SAW selama 23 tahun. Dan Rasulullah SAW telah menunaikan amanah. Dan selayaknya seorang ulama, seorang ustaz, seorang talibul ilmi, pewaris para nabi SAW termasuknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita juga harus menyampaikan apapun yang dibutuhkan oleh umat Islam. Tidak boleh kita menutup-nutupi. Sehingga kelak di sisi Allah ketika masyarakat kita ditanya apakah fulan telah menyampaikan kebenaran, kita sudah berlepas diri. Nah, dan lihatlah Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah datang ke sebuah tempat di daerah Syam dan beliau berkoar-koar di sana, siapa yang mau mengambil ilmu dariku silahkan. Siapa yang mau bertanya tentang ilmu agama silahkan. Siapa yang mau tafaqquh fid din silahkan. Tapi tidak ada sama sekali orang yang mau belajar sama beliau. Sampai akhirnya beliau pun mengatakan yang terpenting aku telah berlepas diri, aku sudah berusaha menyampaikan kebenaran tapi tidak ada yang mau mendengarkannya, silakan. Kalau zaman dulu kan belum ada YouTube. Mungkin kalau zamannya Imam Sufyan sudah ada YouTube, beliau bakalan ceramah terus walaupun tidak ada penontonnya. Terus gitu, karena yang jelas menyampaikan kebenaran. Asalkan kita ini berlepas diri, kita sampaikan apapun yang kita miliki, kita berikan kepada masyarakat Islam. Kalau mereka tidak ada yang menonton, ya terserah mereka. Kalau mereka tidak mau menerima, ya terserah mereka. Yang jelas dari pihak kita, penuntut ilmu harus menyampaikan kebenaran. Nah, sama seperti Nabi SAW menyampaikan. Dan semua orang menyaksikan. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Haji ini dinamakan haji wada, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena beliau tidak lagi menunaikan haji setelahnya. Jadi haji Nabi itu seumur hidup cuma sekali. Kalau ditanya umroh Nabi berapa? Umroh Nabi 3 kali, tahun 6, 7, sama 8. Haji beliau berapa? 1 kali. Haji wada. Nah, setelah selesai menunaikan ibadah haji, beliau kembali ke Madinah. Beliau menetap di sisa bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Safar.
Di akhir safar, beliau menderita sakit yang menghantarkan beliau kepada ajal, meninggal dunia. Nikmat yang Allah berikan pada Nabi sudah selesai, sudah disempurnakan oleh Allah, dan akhirnya Rasulullah pun kembali kepada Allah, meninggalkan dunia yang fana ini. Dan inilah sangat-sangat ringkas sekali. Karena buku ini mukhtasar, ringkasan dari sirah Rasul. Jadi kalau antum mendapati buku ini kok sangat ringkas sekali, ya jangan salahkan penulis. Karena penulis memang ingin meringkas. Dan banyak kok buku-buku ulama yang membahas tentang hajinya Nabi SAW. Kemudian Usamah bin Zaid diutus ke Balqa. Sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, intinya tadi sudah selesai haji ya, dan Rasulullah pun kembali ke kota Madinah di akhir Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar. Ya 2 bulan lebih lah. Rasulullah SAW tinggal di Madinah setelah musim haji. Dan Rasulullah SAW sempat mengutus Usamah bin Zaid. Usamah ini putra dari Zaid bin Harithah, seorang yang dicintai Nabi, yang dulu sempat diangkat menjadi anak angkat, kemudian dibatalkan. Tetapi tetap diasuh Nabi. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid juga orang yang dicintai Nabi SAW. Tapi dia masih muda. Belum sampai umur 20 tahunan. Atau ada yang mengatakan 18 tahunan. Kisahnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada hari Senin, 4 hari sebelum berakhirnya bulan Safar. Jadi tidak ada kejadian, tidak ada peristiwa yang disebutkan oleh para ulama sirah, bulan Muharram, kemudian akhir bulan Dzulhijjah, dan awal bulan Safar. Tidak ada kejadian. Tapi ini disebutkan pada hari Senin, 4 hari sebelum berakhirnya bulan Safar. Senin, 4 hari sebelum berakhirnya bulan Safar. Kita tidak tahu bulan Safar waktu itu berapa, apa 29 atau 30. Nah, karena kan bulan Arab kalau nggak 29, 30. Tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk bersiap-siap menghadapi Romawi. Karena tadi Romawi tahun ke-9 mereka takut. Tahun 10 nggak ada gerakan dari Romawi. Nah, tahun ke-11, tahun ke-11 ya, Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk bersiap-siap menghadapi Romawi. Keesokan harinya beliau memanggil Usamah bin Zaid dan memerintahkannya supaya pergi ke tempat terbunuhnya ayahnya, yaitu Zaid bin Harithah. Di mana terbunuhnya Zaid bin Harithah? Terbunuhnya Zaid bin Harithah di Mu'tah, di perang Mu'tah di tahun ke-8 Hijriah sebelum Fathu Mekah. Di sana terbunuh Zaid bin Harithah, kemudian terbunuh juga Ja'far bin Abi Thalib, kemudian juga terbunuh Abdullah bin Rawahah. Kemudian diambil alih sama Khalid bin Walid dan menang kaum muslimin. Rasulullah memerintahkan Usamah untuk membalas dendam, ibarat kata, untuk membalas kematian ayahnya kepada orang-orang Romawi. Sebenarnya suku Ghassasinah itulah yang membunuh Zaid, utusan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah jengkel, marah, dan Rasulullah pun mengutus 3.000 pasukan untuk melawan suku Ghassasinah. Aslinya dia orang Arab, tapi mereka hidup bersama orang-orang Nasrani, ya udah akhirnya ikut ke golongan orang-orang Nasrani. Tapi Ghassasinah dia karena dia Nasrani juga, dan dia minta bantuan sama Romawi, akhirnya dikirim 200.000 pasukan. Akhirnya kaum muslimin banyak yang gugur di sana. Lalu menginjakkan kaki kuda di perbatasan Balqa dan Darum yang termasuk wilayah Palestina. Orang-orang bersiap-siap, para sahabat Muhajirin dan Ansor semua berangkat bersama Usamah. Rasulullah SAW tidak segera memberangkatkan pasukan Usamah saat beliau sakit.
Ya, beliau keluar dengan kepala berbalut kain, ya, karena menurut kedokteran kalau pusing kemudian diikat kepalanya itu bisa meredakan. Beliau keluar dengan kepala berbalut kain hingga duduk di atas mimbar. Orang-orang munafik telah berkomentar sehubungan dengan kepemimpinan Usamah. Mengapa sih anak muda ini sangat muda dipilih sebagai pemimpin sekian banyak sahabat Muhajirin Ansor? Jadi kayak mencemooh gitulah. Nyindir Nabi, nyindir Usamah juga. Orang munafik kan biasa. Rasulullah SAW amat marah. Beliau keluar dengan kepala terikat kain, naik mimbar, dan beliau memuji Allah dan bersabda, ya innalhamdulillah seperti biasa. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, wahai sekalian manusia, teruskanlah pengiriman pasukan Usamah. Jika kalian mencela kepemimpinannya, sungguh kalian pun telah mencela kepemimpinan ayahnya, Zaid bin Harithah maksudnya. Demi Allah, ayahnya, maksudnya Zaid, dulu pantas menjadi pemimpin. Dan setelahnya anaknya pun pantas untuk menjadi pemimpin. Ayahnya dulu adalah seorang yang paling aku cintai. Dan dia juga salah seorang yang paling aku cintai sesudah ayahnya meninggal. Jadi Rasulullah kayak mengingatkan begitu. Ingat, ya, Zaid bin Harithah, dia pernah diutus detasemen Nabi SAW, akhirnya menang beberapa kali kan. Kenapa kalian tidak mau mengikuti Usamah, coba mentang-mentang Usamah masih muda. Katakan umurnya masih 18 tahun. Kemudian beliau pun turun dari mimbar. Orang-orang pun kembali bersiap-siap. Ya, sakit Rasulullah semakin parah, Usamah berangkat bersama pasukan, mereka berkemah di Juruf. Mereka menunggu keputusan Allah berkenaan dengan Rasulullah SAW. Jadi Usamah udah keluar, sampai akhirnya nanti pas betul-betul semakin berat Rasulullah mau meninggal dunia, Usamah pun balik ke kota Madinah. Ya, terpaksa tidak melanjutkan. Karena Usamah bin Zaid ini, antum tahu sendiri kan ketika Fatu Mekah diajak, 2 orang loh yang diajak masuk ke Ka'bah. Usamah bin Zaid sama Bilal bin Rabah. Sholat di sana. Dan 2 orang ini mungkin yang mengetahui apakah yang dilakukan Nabi SAW, apa yang dilakukan Nabi selain sholat. Mungkin meneteskan air mata ketika Fatu Mekah, kan nggak tahu. Hanya 2 orang itu saja. Nah, Rasulullah SAW sakit. Pembahasan baru disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ibnu Ishaq, seorang sejarawan, menulis bahwa disampaikan oleh Usamah ketika sakit Rasulullah SAW semakin parah. Aku beserta seluruh pasukan kembali ke kota Madinah. Aku menghadap Rasulullah sedangkan beliau tidak mampu berbicara. Beliau hanya mengangkat tangan ke langit lalu meletakkannya padaku. Aku tahu beliau berdoa untukku. Ibnu Ishaq menyebutkan dari Abu Muwaihibah, mantan budak Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW punya budak, kemudian dimerdekakan. Namanya Abu Muwaihibah. Abu Muwaihibah. Ia berkata, ya mantan budak tadi ya, aku diutus oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda kepadaku, wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memohonkan ampunan untuk ahli kubur Baqi. Jadi sahabat-sahabat yang dimakamkan di Baqi, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Baqi, untuk memintakan ampun untuk mereka. Maka berangkat bersamaku. Maka Rasulullah pun berangkat bersama Abu Muwaihibah. Maka Abu Muwaihibah pun berangkat bersama beliau SAW. Sesampai di area perkuburan, beliau berseru,
Assalamualaikum ya ahlal kubur, ahlal maqabir. Apa nih? Liyahina lakum ma asbahtum fi ma asbahan nasu fi. Aqbalatil fitan mithlu qita'il lailin muzlim yatba'u ukhraha ulaha. Al-akhiratu syarrun minal ula. Thumma aqbala alaih. Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang penghuni kuburan ya. Ingat ya ikhwah, Rasulullah ini mendapatkan wahyu. Jadi Rasulullah mengetahui kondisi orang di kuburan. Ya, dari sini para sahabat setelah meninggal beliau nggak pernah seperti itu ngajak ngobrol sama orang-orang kubur. Sehingga kalau antum pernah melihat orang ziarah kubur kemudian dia kayak ngobrol sama orang yang sudah meninggal dunia, ini semuanya tidak ada dalilnya. Kalau mendoakan, doakan saja. Rasulullah mendoakan salam sejahtera atas kalian. Wahai ahli kubur, semoga menggembirakan kalian apa yang telah terjadi pada kalian dari apa yang terjadi pada manusia. Fitnah telah datang bagaikan sepotong malam yang gelap gulita, yang datang belakangan mengikuti yang datang sebelumnya. Orang yang datang belakangan lebih buruk daripada yang terdahulu. Kemudian Rasulullah SAW pun menoleh kepada Abu Muwaihibah seraya bersabda, aku telah diberi kunci perbendaharaan dunia dan kekekalan di dalamnya. Aku telah disuruh untuk memilih hal itu atau berjumpa dengan Rabbku dan surga. Aku pun mengusulkan, Abu Muwaihibah mengatakan, ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Ambillah kunci perbendaharaan dunia supaya Anda dikekalkan di sana, kemudian di surga, wahai Rasul. Rasulullah pun menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Abu Muwaihibah, aku telah memilih perjumpaan dengan Rabbku dan surga. Kemudian beliau memohonkan ampun bagi ahli kubur Baqi lantas pulang. Saat itulah Rasulullah SAW mulai merasakan sakit. Ketika beliau merasa penyakitnya semakin parah, beliau memanggil istri beliau dan meminta izin supaya beliau dirawat di rumah Aisyah saja. Mereka mengizinkan. Jadi mereka mengizinkan Rasulullah SAW dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Saat itulah Rasulullah SAW mulai merasakan sakit. Nah, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan seorang hamba untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah. Lantas hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Tiba-tiba Abu Bakar pun menangis, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kami terheran-heran dengan tangisannya, sehubungan dengan adanya seorang hamba yang disuruh memilih. Lihat, ini menunjukkan apa? Kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq dan kepemahaman Abu Bakar As-Siddiq terhadap Nabi. Ternyata Rasulullah SAW yang disuruh memilih. Jadi Abu Bakar tahu yang dimaksud Nabi itu adalah Rasulullah SAW. Abu Bakar memang orang yang paling berilmu di antara kami. Itu kata siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling dapat dipercaya dalam persahabatan dan harta bendanya kepadaku adalah Abu Bakar. Sekiranya aku diperbolehkan menjadikan selain Rabbku sebagai khalil, kekasih sejati, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Masya Allah. Ini kedudukan Abu Bakar As-Siddiq ya ikhwah, melebihi Umar bin Khattab dan yang lainnya. Semua pintu tolong di pintu masjid harap ditutup. Rasulullah meminta pintu masjid ditutup. Ya, kita harus melihat dulu Masjid Nabawi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua pintu masjid ditutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq.
Di dalam As-Sahih disebutkan bahwa Abbas dan ini kurang lebih sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini arah kiblat ya. Ini rumah Rasul di Aisyah di sini, rumah Aisyah. Kemudian rumah Abu Bakar sebelah barat. Sini B barat. Sini T timur, barat, selatan, utara. Rasulullah tadi minta semua pintu ditutup karena memang pintu Masjid Nabawi itu banyak gitu. Ada beberapa sahabat dikasih pintu akses langsung masuk ke Masjid Nabawi gitu. Semuanya tolong ditutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Nah. Kemudian dalam As-Sahih disebutkan bahwa Abbas dan Abu Bakar melewati majelis para sahabat Ansar. Mereka sedang menangis. Keduanya, maksudnya Abu Bakar dan Abbas bin Abdul Muttalib, bertanya, "Apa yang membuat kalian menangis, wahai orang-orang Ansar?" Mereka menjawab, "Kami teringat majelis saat Rasulullah SAW bersama kami." Maka Abu Bakar menemui beliau memberitahukan hal itu. Nabi Muhammad pun keluar dengan kepala yang sudah diikat dengan tepi burdah. Beliau naik ke mimbar. Setelah hari itu, beliau tak pernah naik ke mimbar lagi. Lalu memuji Allah seperti alhamdulillah nahmaduhu dan bersabda, Rasulullah bersabda, "Jagalah kaum Ansor dengan baik. Jagalah kaum Ansor dengan baik." Rasulullah ceramah seperti itu. "Mereka adalah bejana dan kantong bekalku." Jadi Rasulullah mengibaratkan orang Ansor ini dia adalah bejanaku dan kantong isi bekal makananku. Kan Rasulullah manusia biasa kan. Rasulullah nggak bisa hidup tanpa makan dan minum kan. Jadi Rasulullah meminta tolong dijaga ya bekal bejana dan bekal makanan tadi. Maksudnya orang Ansor. Tolong dijaga orang Ansor. Mereka telah menyelesaikan kewajiban. Karena orang Ansor kan pernah berbaiat di Baiat Aqobah 1 dan 2. Mereka ingin menjaga Nabi. Dan yang tersisa tinggallah hak orang Ansor. Maka terimalah kebaikan mereka dan maafkanlah kesalahan mereka. Orang Ansor mungkin punya salah, tolong dimaafkan. Di dalam Sahih juga disebutkan dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW sakit semakin parah. Beliau bersabda, "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang." Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, dia itu seorang yang berhati lembut. Jika dia menggantikanmu, orang-orang tidak akan mendengar suaranya. Bagaimana kalau Umar saja?" Itu kata Aisyah. Rasulullah bersabda lagi, "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang." Aisyah mengulangi ucapannya lagi. Sekali lagi Rasulullah bersabda, "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang." Ketika ini kalian ini seperti kakak-kakaknya Yusuf. Abu Bakar ditemani oleh seorang kurir, lalu ia pun mengimami orang-orang saat Nabi masih hidup.
Aisyah berkata, demi Allah, aku tidak mengatakan yang demikian itu selain aku ingin memalingkan hal itu dari Abu Bakar. Jadi Aisyah nggak mau. Mungkin Aisyah melihat zaman dulu, zaman apa? Ketika orang-orang menuduh Aisyah berzina, dan otomatis kan Abu Bakar sebagai orang tua kena juga kan imbasnya. Aku tahu bahwa orang-orang tidak ada yang menyukai seseorang yang menggantikan beliau selamanya. Sama juga ini alasannya. Orang-orang akan menilai negatif apapun yang terjadi. Aku ingin hal itu dipalingkan dari Abu Bakar. Udah selesai itu pembahasan berkaitan tentang sakitnya Nabi. Selesai banget, cepat sekali. Baru habis itu Syekh membahas tentang Rasulullah SAW wafat. Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Anas berkata. Jadi Anas bin Malik pembantu Nabi 10 tahun bersama Nabi, dia menceritakan. Dan Anas bin Malik ini 10 tahun ya bersama Nabi. Waktu itu berarti umur 20 tahun, dia cerita. Beliau hari Senin, oh ya, kata Anas bin Malik, hari itu hari Senin. Hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi. Nabi Muhammad pernah mengatakan hari Senin adalah hari kelahiran. Rasulullah lahir di hari Senin. Hari itu adalah hari Senin, hari kematian Nabi ya. Hari Rasulullah SAW wafat. Beliau menampakkan diri ketika orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh. Jadi sedang sholat subuh, diimami Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah tiba-tiba nampak. Jadi antara rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi itu kayak ada tabir gitu. Jadi Rasulullah bisa melihat kondisi para sahabat sedang sholat subuh bersama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau SAW menaikkan tabir dan membuka pintu rumah Aisyah. Orang-orang hampir saja membubarkan sholat mereka. Karena mereka sebelumnya sudah melihat Rasulullah sakit berhari-hari, nggak bisa ngimamin. Gitu kan. Akhirnya mereka kaget, senang banget. Orang-orang hampir saja membubarkan sholat mereka karena begitu gembira dengan kemunculan beliau. Mereka ingin menyaksikan beliau. Namun beliau memberi isyarat supaya mereka tetap melanjutkan sholatnya. Rasulullah biar udah sholat, jangan dibatalkan sholatnya, lanjut. Gitu kan. Rasulullah tersenyum gembira melihat keadaan dan cara mereka para sahabat melaksanakan sholat subuh. Tidak pernah keadaan dan cara mereka sholat terlihat lebih baik daripada saat itu. Kemudian beliau kembali dan orang-orang pun bubar selesai sholat subuh, aktivitas seperti biasa. Mereka menyangka Rasulullah SAW telah sembuh dari penyakit yang beliau derita. Maka Abu Bakar pun pergi untuk mengunjungi istrinya yang berada di Sunnah, sebelah timur kota Madinah, ke Masjid Nabawi. Rumah Aisyah ini bagian timur, berarti ke timurnya sana. Maka Abu Bakar pun izin kepada Nabi pergi ke Sunnah. Hari itu di akhir waktu duha beliau meninggal dunia. Jadi Rasulullah meninggal dunia, yang ada di samping beliau itu Ali, Abbas, kemudian istri-istri Nabi. Adapun Abu Bakar As-Siddiq tidak ada. Bahkan Umar bin Khattab pun juga tidak ada di samping Nabi. Pas nyawa beliau SAW keluar dari tubuh beliau. Jadi Umar bin Khattab pun juga kaget. Dari Ishaq meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, Abu Hurairah berkata, ketika Rasulullah SAW wafat, Umar berdiri seraya berkata, Rasulullah SAW wafat, ketika Rasulullah wafat, Umar berdiri seraya berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik mengira
Rasulullah telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah demi Allah tidak mati. Hanya saja beliau pergi menghadap Rabb-Nya sebagaimana Musa dan Imran yang telah meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Lantas kembali kepada mereka serta dikatakan meninggal. Demi Allah, Rasulullah pasti kembali kepada kita sebentar lagi. Sebagaimana kembalinya Musa dan akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengira beliau telah meninggal dunia. Itu perkataan siapa? Umar bin Khattab. Di sini tulisan Musa bin Imran kok. Di sini bilangnya Musa dan Imran. Terjemahnya gimana sih? Makanya Ana juga heran. Penasaran kan? Kok pergi Musa ini? Nah, Abu Bakar, udah tadi ya. Abu Bakar datang. Jadi sebelum Abu Bakar datang itu Abu Bakar diberitahu. Ibarat kata Abu Bakar tuh lagi akikohan begitu loh ikhwah, atau kelahiran anaknya. Kemudian Abu Bakar diberitahu bahwa Rasulullah meninggal. Abu Bakar pun datang. Abu Bakar melangkah kaki ke masjid ketika mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW. Jadi ke masjid, kemudian langsung masuk ke rumah Aisyah. Jadi masuk ke rumah Aisyah lewat pintu masjid. Sementara Umar masih berbicara dengan orang-orang. Jadi Abu Bakar nggak menoleh sama sekali kepada Umar bin Khattab. Sampai Abu Bakar langsung masuk ke rumah Aisyah dan melihat tubuh beliau SAW terbaring tak bergerak di sisi rumah. Yang tuh bisa lihat kurang lebihnya. Ini ya, ini rumah Aisyah nih. Sok kamar Aisyah. Nah, jadi ini yang Ana kasihkan. Nah, ini Masjid Nabawi gitu kan. Berkata seperti itu. Yang ada garis yang itu apa namanya? Biru, itu Masjid Nabawi. Abu Bakar langsung masuk ke rumah Aisyah sini. Set. Dan langsung masuk ke mana? Ke sini. Lihat, ini makamnya Nabi. Dan Rasulullah SAW dibaringkan di situ. Bergerak di sisi rumah. Istri-istri Nabi yang ada pokoknya ada di dalam rumah sih. Abu Bakar datang, Abu Bakar melangkahkan kaki di masjid ketika mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW. Sementara Umar masih berbicara. Tubuh Nabi SAW berbaring tak bergerak di sisi rumah. Tubuh beliau sudah ditutupi kain burdah dari Yaman. Abu Bakar mendekati tubuh beliau lalu menyingkapkan kain burdah yang menutupi wajah beliau. Abu Bakar mencium wajah beliau. Mencium wajah. Mencium kening. Wajah.
Iya, di sini wajah ya. Baik. Faqabbalahu. Nah, tapi Rasulullah Abu Bakar mencium kening Nabi ya, bukan wajah. Kalau wajah kan lebih umum, kalau kening lebih khusus. Intinya mencium kening Nabi SAW. Lalu berkata, jadi Abu Bakar ngomong sama orang yang sudah meninggal dunia, yaitu Nabi SAW. Sungguh kematian yang ditetapkan oleh Allah atasmu telah engkau rasakan, wahai Nabi. Kemudian engkau tak akan merasakan lagi untuk selama-lamanya. Abu Bakar menutupkan kembali burdah ke wajah Rasulullah SAW, lantas keluar. Sudah mencium kening, tutup lagi, kemudian keluar. Umar masih berbicara kepada kaum muslimin. Abu Bakar pun berkata, sebentar wahai Umar, diamlah. Karena Abu Bakar ini lebih tua. Abu Bakar umurnya lebih tua daripada Umar. Itu bisa hitung sendiri. Ibarat kata ini kan Rasulullah meninggal tahun 60. Rasulullah umur 63. Abu Bakar selisih 2 tahun, berarti Abu Bakar waktu itu umur 61. Kemudian Umar bin Khattab 13 tahun dulu, berarti umur 50. Jadi Abu Bakar lebih tua. Diam, diam, diam. Umar tidak mengindahkan peringatan Abu Bakar. Dicuekin sama Umar. Ia terus saja berbicara. Maka ia tak mau diam, Abu Bakar pun tampil. Ketika khalayak mendengar suara Abu Bakar berceramah, mereka mendatanginya dan meninggalkan Umar. Jadi di masjid yaitu kegaduhannya. Setelah memuji Allah, Abu Bakar berkata. Jadi setelah Abu Bakar, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, kayak gitu ya. Langsung Abu Bakar mengatakan, ayyuhan nas, innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah Ta'ala fa inna Allah hayyun la yamut. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Abu Bakar mengatakan, wahai sekalian manusia, barang siapa menyembah Muhammad, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah senantiasa hidup dan tidak mati. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 114. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Kemudian sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika Muhammad meninggal atau dibunuh, kalian berbalik ke belakang, maksudnya murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang murtad sepeninggalnya, maka ia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Demi Allah, seakan-akan semua orang tidak pernah tahu bahwa ayat itu diturunkan hingga Abu Bakar membacanya pada hari itu. Orang-orang mengambilnya dari Abu Bakar padahal ayat itu ada di bibir mereka. Jadi para sahabat itu hafal begitu. Para sahabat itu hafal. Menunjukkan apa ikhwah? Orang yang hafal Quran belum tentu memahaminya. Abu Bakar memahami. Terus juga orang yang hafal Quran belum tentu dia bisa berdalil. Kayak seperti Abu Bakar. Umar bin Khattab hafal Quran loh. Utsman hafal Quran. Ali hafal Quran. Tetapi yang bisa berdalil ayat ini siapa? Yang bisa berdalil ayat ini Abu Bakar saja. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan dari Umar berkata, demi Allah, aku tidak ingat ayat itu melainkan sesudah dibacakan oleh Abu Bakar. Aku tercengang sampai aku terjatuh ke tanah. Kedua kakiku tak sanggup lagi menopang tubuhku. Lalu ada dua orang yang memapahku dan aku pun tahu bahwa Rasulullah SAW sungguh telah meninggal. Nah,
Kemudian berkaitan tentang peristiwa Tsaqif. Jadi Rasulullah SAW nggak langsung dikuburkan, tapi ada peristiwa Tsaqif, yang mana orang-orang Ansor mereka berkumpul di sebuah kebun di Saqifah Bani Sa'idah, dan mereka ingin membaiat Sa'ad bin Ubadah. Antum masih ingat Sa'ad bin Ubadah ketika Rasulullah membagikan ghanimah perang Hunain? Sa'ad bin Ubadah kan dia termasuk orang yang ibarat kata kayak berbicara kepada Nabi, dia yang membilang Nabi kalau kita juga butuh apa sih namanya, ghanimah gitu kan. Nah, kita baca cepat saja. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Ansar bergabung dengan Sa'ad bin Ubadah di Saqifah, balai pertemuan Bani Sa'idah. Saqifah itu Bani pertemuan, Saqifah Bani Sa'idah, ada kebun gitu ya. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah menghadiri di rumah Fatimah. Menyendiri Afwan. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, Zubair bin Awam, sepupu Nabi, Talha bin Ubaidillah menyendiri di rumah Fatimah. Rumah Fatimah tadi ya, sampingnya rumahnya ini mana tadi? Nah, ini rumah Fatimah, ya, sampingnya Aisyah. Karena kan penuh kan otomatis rumahnya. Menyendiri di rumah Fatimah. Sedangkan para sahabat Muhajirin bergabung dengan Abu Bakar dan Umar. Dan juga Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair temannya Sa'ad bin Mu'adz. Kalau itu masih ingat. Di rumah Bani Ashhal. Nah, tidak disebutkan di sini Bani Ashhal di mana. Pokoknya kumpul gitu di Bani Ashhal. Seseorang menemui Abu Bakar dan Umar seraya berkata, orang-orang Ansor telah bergabung dengan Sa'ad bin Ubadah di balai pertemuan Bani Sa'idah di kebun. Ya, jika kalian berkepentingan dengan urusan orang banyak, bersegeralah wahai Abu Bakar dan Umar, temui orang-orang Ansor sebelum urusan mereka semakin gawat. Jasad Rasulullah SAW masih di rumah beliau, belum diapa-apakan, jadi belum dimandikan, belum kafani, nah, ya. Tetapi pintu rumah sudah ditutup rapat oleh keluarga beliau SAW. Jadi rumah Aisyah betul-betul udah dikunci, udah ditutup rapat, gak ada. Takutnya nanti kaum muslimin nggak pada ridho, nggak pada menerima ketetapan Allah bahwa Rasulullah sudah meninggal, akhirnya membuat onar, kan nggak mau kan, akhirnya ditutup rumah. Mereka kayak berpikir sejenak, memikirkan gimana ya cara, kayak shock gitu, betul-betul shock. Nah, karena Rasulullah yang mereka temanin, apalagi Abu Bakar, ya Ali, Utsman, kan menemani Nabi selama 23 tahun dalam saat duka maupun senang. Nah, akhirnya shock mereka. Rumah Aisyah ditutup. Nah, kepada Abu Bakar Umar berkata, mari kita menemui saudara-saudara kita di Ansor untuk melihat keadaan mereka. Ayo Abu Bakar, cepat. Ibnu Ishaq menuliskan, di antara riwayat yang menyebutkan peristiwa Saqifah adalah Abdullah bin Abi Bakar. Meriwayatkan dari Muhammad ibnu Syihab dari Ubaidillah, mengabarkan kepada bin Utsbah Ibnu Abbas, katanya Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadaku, waktu itu aku berada di rumahnya di Mina dan dia berada di sisi Umar bin Khattab. Ketika Umar melaksanakan haji terakhir, Abdurrahman meninggalkan Umar dan mendapatiku menunggu di rumahnya di Mina. Aku sedang membacakan Al-Quran untuknya. Kepadaku ia berkata, andai saja kamu tahu, ya, tadi ada orang yang berani mendatangi Amirul Mukminin dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apa pendapatmu tentang seorang yang mengatakan, demi Allah sekiranya Umar bin Khattab telah mati, ya, sungguh aku telah membaiat fulan, demi Allah baiat Abu Bakar itu adalah kesalahan yang sempurna. Sedang mendengar Umar bin Khattab marah, ini apa sih, kok panjang sekali. Kemudian aku mengingatkan, wahai Amirul Mukminin, jangan engkau lakukan musim haji. Kok kisah tentang Umar bin Khattab? Ya ini panjang sekali nih, ini nggak ada kaitan dengan sirah Nabi. Udah intinya, mana ini? Udah intinya, kami pun berangkat untuk menemui orang-orang Ansor. Kami bertemu dengan dua orang laki-laki soleh. Keduanya mengabarkan
Kami kesepakatan mereka, wahai sahabat Rasulullah SAW. Kami melanjutkan perjalanan sampai kami tiba di Saqifah Bani Sa'idah. Kami dapati di antara mereka ada seorang laki-laki yang berselimut. Aku bertanya, siapa ini? Ya, kata Umar. Mereka menjawab orang-orang Ansor, Sa'ad bin Ubadah. Ada apa dengannya? Ya, sakit, sedang sakit. Setelah kami duduk, salah seorang dari mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memuji Allah dengan pujian yang memang dia berhak di atas. Lalu lantas berkata, wahai Abu Bakar dan Umar dan orang-orang Quraisy yang ada di situ ya, kami adalah Ansornya, penolongnya. Nampaknya mereka kayak terfitnah begitu loh, perkataan Nabi sebelum meninggal dunia kan sebelumnya. Wahai, kami adalah Ansor, penolong Allah Subhanahu wa taala dan prajurit Islam. Kalian sekalian muhajirin, ya, kalian hanya orang yang tinggal datang dari Mekah kemudian datang ke sini gitu kan, singgah. Sungguh telah datang seorang dari kalian orang yang ingin menyingkirkan kami semuanya yang berapa. Intinya udah kita ini masih panjang sekali. Intinya adalah mereka kayak berdebat begitu dan ujung-ujungnya Abu Bakar As-Siddiq yang ditetapkan sebagai khalifah. Selesai. Sehari setelah dibaiat Abu Bakar As-Siddiq di Saqifah Bani Sa'idah, tadi hari Senin ya. Jadi hari Senin Rasulullah pagi hari, nggak tahu jam berapa, pokoknya pagi hari duha, Rasulullah meninggal dunia. Setelah itu tadi perembukan khalifah, kemudian Abu Bakar langsung diangkat. Nah, hari Selasa, berarti ini hari Selasa. Sehari setelah dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq di Saqifah Bani Sa'idah, berarti hari Selasanya, Abu Bakar duduk di atas mimbar sebelum Abu Bakar sempat berbicara, Umar berdiri dan berbicara. Jadi Umar dulu ngomong, ia memuji Allah dengan pujian yang memang miliknya. Lalu berkata, wahai manusia, kemarin aku telah menyampaikan satu ucapan. Ia tidak ada dan tidak aku dapati di dalam kitabullah. Dan ia pun bukan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Umar bin Khattab kemarin kan pas meninggalnya Nabi, atau masih ingat kan, bahwasannya Nabi Muhammad pergi, ya nanti akan kembali seperti Nabi Musa akan kembali. Itu semuanya katanya apa? Kata Umar bin Khattab, ya lihat Umar bin Khattab itu mengakui kesalahan begitu. Wahai sekalian manusia, kemarin aku telah menyampaikan satu ucapan. Ucapan tersebut tidak ada yang aku dapati di Al-Quran dan tidak pula pesan Nabi SAW di Sunnah berarti ya. Tetapi menurutku Rasulullah SAW akan mengatur urusan kita. Sesungguhnya Allah telah menyisakan untuk kalian kitab Allah yang telah dijadikan petunjuk oleh Rasul-Nya. Jika kalian berpegang teguh kepada Al-Quran, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian petunjuk sebagaimana yang telah diberikannya kepada Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan kalian untuk dipimpin oleh orang yang terbaik dari kalian. Dialah sahabat Rasulullah SAW dan satu-satunya orang yang bersama beliau saat berada di gua. Berdirilah kalian dan baiatlah Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Maka orang-orang pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq semuanya, baiat umum setelah baiat di Saqifah. Jadi kalau di Saqifah tadi, baiat mereka secara khusus, ketika di Masjid Nabawi umum. Setelah selesai barulah Abu Bakar berbicara, ya, berceramah. Wahai sekalian manusia, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku telah dijadikan pemimpin atas kalian, dan aku bukanlah orang yang terbaik dari kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Namun jika aku berbuat buruk, maka luruskanlah aku. Ya, kejujuran adalah amanah. Kebohongan adalah khianat. Orang yang orang yang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku sampai aku berikan kepadanya hak-haknya insya Allah. Dan orang yang kuat di antara kalian akan lemah di sisiku sampai aku ambil hak orang lain dari insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah, melainkan Allah akan menimpakan kehinaan atas mereka. Dan tidaklah suatu perbuatan keji tersebar luas dalam satu kaum, kecuali Allah akan menimpakan bala secara umum. Bala secara umum musibah ya. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasul-Nya.
Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada kewajiban taat kepadaku atas kalian. Masya Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menyebutkan pembahasan khusus berkaitan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Sudah selesai. Setelah ceramah barulah mereka memakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkafani, memandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya panjang dan kita telah sebutkan di kitab Taghridat Sirah Nabawi Nabi. Nah, dengan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan berkaitan tentang sirah Rasul atau mudarasah sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas berkaitan tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan beliau meringkas sampai tahun ke-60 Hijriah. Nanti kita lihat kalau misalkan ada baiknya kita akan membaca setelahnya, tapi ini sudah kita dianggap sudah khatam ya buku ini, karena pembahasan setelahnya sudah nggak ada berkaitan tentang sirah Nabi SAW. Dan kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin Allah segala amal soleh terlaksana, dan Masya Allah kita sudah menyelesaikan buku ini ya 255 halaman ya, kita sudah selesaikan buku ini, dan sehingga buku ini merupakan buku kedua setelah Taghridat Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan akan datang kajian kitab Rahiqul Makhtum. Baru nanti kalau Rahiqul Makhtum berkaitan tentang sirah Nabi sudah selesai dan kita memandang perlunya mengkaji berkaitan tentang para sahabat, maka kita lakukan. Tapi yang jelas tidak ada kewajiban kita untuk mendalami sirah para sahabat, tapi kewajiban kita untuk mendalami sirah Nabi SAW, karena itu bisa menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya, selama yang telah kita lakukan ini kan pertemuan ke-42, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap menjaga keikhlasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena rasa cinta itu kan butuh pengorbanan, dan kita telah menghabiskan waktu kita ya untuk mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menghatamkan buku pertama Taghridat Sirah Nabi, dan kita juga telah menghatamkan buku kedua yaitu Mukhtasar Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sebelumnya kita juga telah menghatamkan buku Raudhatul Anwar karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, sehingga semoga ini semuanya menjadi bentuk amal soleh kita kelak di hari kiamat, bukti rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang suatu kaum yang dia mencintai orang lain tapi belum pernah ketemu? Kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba. Seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Dan kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita terhadap istri kita, melebihi cinta kita terhadap orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak kita. Maka kita hanya berharap agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah ya mempertemukan kita dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di mimpi kita, karena siapapun yang memimpikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia tidak akan pernah salah, karena Nabi Muhammad tidak bisa dijelma oleh jin ataupun iblis. Nah, wallahu taala alam. Ya, jangan lupa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat khatam buku sirah ini belum tentu didapatkan oleh orang-orang yang lainnya. Nah, karena buku sirah ini ya kita tahu sedikit sekali para ustadz atau asatidz yang membahasnya, dan kalaupun ada biasanya tidak bisa sampai khatam. Dan kita Masya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa khatam buku ini. Itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita harus memperbanyak ucapan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah,
Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.